Masyarakat Kota Batam menghebohkan ada seorang pegawai berstatus P3K di Dinas Cipta Kerja Cipta Karya. di Cipta Karya telah terjadi pembunuhan antara sama pegawai di dinas tersebut. Bahkan kabarnya mereka itu masih ada hubungan saudara antara pelaku dengan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Batam Pos. Ketemu lagi bersama kami Hot News Batam Pos bersama saya Andriani Susilawati dan rekan saya Jamil. Hari ini kita cukup prihatin ya, ada berita yang menggemparkan di Batam. Gimana nih Bang? Oh iya, tadi kami di meja redaksi dapat berita yang sangat meresahkan di tengah masyarakat Kota Batam menghebohkan. Ada seorang pegawai berstatus P3K di Dinas Cipta Kerja di Cipta Karya telah terjadi pembunuhan antara sama pegawai di dinas tersebut. Bahkan kabarnya mereka itu masih ada hubungan saudara antara pelaku dengan korban. Nah, itu yang sangat sangat heboh. Akhirnya kita lihat tadi di banyak netizen juga menanyakan penyebab terbunuhnya sesama korban, dan tadi diketahui bahwa rupanya yang pelaku itu melakukan aksi pembunuhan itu dengan rekannya dan bahkan saudara sendiri itu karena untuk sementara karena dia tidak tahan lagi dibully. Kabarnya dia sejak beberapa tahun terakhir ini selalu mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari yang korban ini. Akhirnya dia mungkin puncaknya di hari tadi di jam 10-an itu di TKP-nya di Dinas Cipta Karya itu. Dan dari beberapa informasi tentang kejadiannya sekarang memang masih dilakukan pendalaman oleh dari tim kepolisian. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan perdalam di tim redaksi untuk diterbitkan di edisi besok. Nah, untuk sementara terkait dengan pembunuhan ini, beberapa narasumber juga kita sudah hubungi apa penyebabnya sehingga orang bisa dengan seenaknya langsung dengan kondisi begitu langsung membunuh, apalagi yang dibunuh itu adalah sahabatnya sendiri. Menurut salah satu psikolog di Batam yang tadi yang dihubungi tim redaksi, bahwa penyebab pembunuhan itu salah satunya karena si pelaku ini tidak sabar, tidak tahan lagi untuk mengendalikan emosinya dan tidak ada tempat pelariannya. Jadi salah satu alternatif terakhir ya itu adalah dengan melakukan agresif, melakukan pembunuhan itu. Mudah-mudahan nanti sampai sore sebelum edisi cetak ini masih ada informasi terkait
pembunuhan ini. Jadi sebenarnya pelakunya udah langsung ditangkap ya Bang ya? Oh, Iya, tadi langsung dari tim dari Polsek kebetulan TKP-nya daerah di Polsek, kawasan Polsek Sekupang. Nanti setelah itu langsung tim dari Polsek langsung turun ke TKP dan mengamankan pelaku. Dan korban pun sempat dibawa ke rumah sakit terdekat di Rumah Sakit BP Batam untuk dilakukan pertolongan, namun nyawanya tidak bisa tertolong lagi, menghembuskan napas terakhir di dalam perjalanan itu. Nah, itu yang pertama yang paling menarik perhatian dari pembaca dan pembaca kita di edisi besok, itu terkait soal pembunuhan. Penganiayaan berat dan pembunuhan tadi Bang. Terus apalagi nih Bang yang berita lain yang didapat dari rekan kita di lapangan? Iya, selain dari berita pembunuhan itu yang terjadi sekitar pukul 10-an tadi, itu ada yang paling juga nih, ada soal launching pelabuhan ini. Sekarang kita punya pelabuhan feri internasional lagi selain yang ada sebelumnya. Ini terletak di kawasan Bengkong di Golden City, yang pemiliknya kita tahu bersama Pak Abi. Sekarang dia buka pelabuhan tersendiri. Yang menghebohkan itu karena pelabuhannya ini dihadiri ada 4 atau 5 menteri tadi yang menghadiri langsung. Ini luar biasa ya. Abi ini bisa mendatangkan seluruh petinggi-petinggi dari Jakarta. Tadi memang dan itu juga memang salah satu cara untuk menumbuhkan kawasan-kawasan ekonomi baru yang ada di kota Batam. Apalagi di Bengkong, kita tahu di kawasan itu memang pertumbuhan ekonomi di setiap harinya itu akan semakin menggeliat karena banyaknya objek-objek pertumbuhan ekonomi yang digagas oleh Abi. Kabarnya Menteri AHY ada juga ya Bang? Iya, ada 2 atau 3 menteri yang hadir. Itu salah satunya ya Menteri Koordinator AHY, kemudian ada Kapolri dan beberapa pejabat yang lain turut hadir. Nah, ini menandakan bahwa dengan kehadiran pejabat itu menandakan bahwa pelabuhan itu yang diberi nama Gold Coast International Ferry Terminal itu bisa meningkatkan daya saing ekonomi, yang bisa menggeliatkan ekonomi di Batam. Nah, barangkali itu sih yang ada 2 berita itu yang paling hot yang kita hadirkan untuk edisi besok. Untuk Sobat Batam Pos, berita-berita lainnya bisa dilihat di koran digital Batam Pos, hanya 50.000 selama 1 bulan. Berita lainnya bisa disaksikan di website Batam Pos dan sosial media Batam Pos. Nah, mungkin itu aja dari kami. Salam redaksi.